Wow, saya berdoa saudara bisa begitu menikmati hadirat Tuhan, amin. Siapa saudara yang menikmati hadirat Tuhan? Saya begitu menikmatinya. Sambil menikmati hadirat Tuhan, saya juga deg-degan seperti kata Dik-Dik tahu saya deg-degan. Saya deg-degan waktu saya nyembah Tuhan, saya angkat tangan, angkat kepala. Kenapa kepala saya rasanya ringan ya? Saya lupa naruh kacamata saya di mana. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dicariin juga. Baru minggu lalu ulang tahun, sekarang udah lupa kacamata. Sekarang saya tahu umur saya memang sudah bertambah. Oke, kita akan mulai satu khotbah hari ini dengan judul Reason Behind Tabernacle. Reason behind tabernacle atau alasan di balik bait suci atau tabernacle atau bait Allah. Tema kita tahun ini adalah building together, yaitu bagaimana kita membangun bersama-sama. Dan di awal tahun sudah juga dijelaskan dalam beberapa minggu terakhir bahwa kita akan membangun bersama-sama dalam 1 tahun ke depan. Dan apa yang akan kita bangun, yaitu kita membangun satu bait Allah, yang diambil dari Ezra 1 ayat 1 sampai 6, tapi yang kami maksudkan bukanlah berbicara mengenai bangunan secara fisik, tetapi yang kita bangun bait Allah itu yaitu setiap kita. Karena firman Allah di Korintus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa sesungguhnya kamu adalah bait Allah. Jadi apa yang akan kita bangun adalah diri kita yang pertama. Bagaimana kita membangunnya? Kita membangunnya menjadi seorang murid Kristus. Itulah yang menjadi visi kita. Menjadi murid Kristus yang berakar di jemaat lokal untuk menjadi berkat bagi bangsa. Jadi yang akan kita bangun bersama-sama adalah hidup kita, diri kita, untuk kita bisa bertumbuh menjadi seorang murid, yaitu muridnya Kristus. Di Yohanes juga dijelaskan seorang murid yang taat dalam firman Tuhan, artinya tinggal tetap di dalam firman Tuhan, artinya membaca, mengerti dan hidup di dalam firman Tuhan. Juga seorang murid adalah seorang yang saling mengasihi satu sama lain. Dan seorang murid juga adalah seorang yang berbuah banyak, artinya bukan cuma mengerti firman Tuhan, tapi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga akhirnya kita bisa berdampak buat banyak orang. Kalau saudara ingin lihat khotbah di awal tahun, saudara akan mendapatkan kembali pengertian itu. Dan beberapa minggu terakhir juga sudah dibagikan mengenai bahwa Tuhan bekerja di dalam pembangunan tersebut. Lalu minggu lalu Koyan juga membagikan bagaimana kita membangun manusia rohani kita. Dan hari ini saya akan bagikan mengenai reason behind tabernacle. Alasan mengapa Tuhan menyuruh kita membuat tabernacle. Keluaran 29 ayat 42 sampai 45. Firman Tuhan mengatakan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini adalah perkataan yang Tuhan suruh untuk bangsa Israel untuk membangun kemah pertemuan atau tabernakel, atau hari ini kita mengenai bait Tuhan atau bait Allah. Tapi ada hal yang menarik yang saya garis bawahi. Ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membangun tabernakel, dikatakan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu. Dan untuk berfirman kepadamu dan aku akan diam di tengah-tengah kamu. Jadi Tuhan menjelaskan bahwa aku ingin tinggal, aku ingin bertemu dengan kamu, aku ingin berfirman kepada kamu, dan bukan cuma itu, aku ingin tinggal bersama-sama dengan kamu. Jadi yang ingin saya bagikan slide berikutnya, ada 3 prinsip di sini. Tuhan ingin bertemu, Tuhan ingin berfirman, dan Tuhan ingin tinggal diam bersama-sama dengan umatnya. Which is hari ini itulah kita semua. Jadi berbicara mengenai tabernakel, berbicara mengenai hadirat Tuhan, sebenarnya Tuhan terlebih dulu punya kerinduan, punya keinginan untuk Tuhan tinggal bersama dengan kita. Tuhan ingin diam bersama dengan kita. Tuhan ingin bertemu dengan setiap kita, dan Tuhan ingin berfirman kepada setiap kita.
Oleh karena itulah akhirnya Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membangun tabernakel. Tetapi inisiasinya, alasannya semuanya berasal dari Tuhan. Nah, ini yang sama-sama kita perlu mengerti. Prinsip di dalam firman Tuhan, slide berikutnya. Demikian pula ketika Tuhan berfirman kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sekali lagi Tuhan menunjukkan bahwa dialah yang ingin bertemu dengan Abraham, dialah yang berfirman kepada Abraham. Bukan Abraham yang mencari terlebih dahulu, tapi Tuhan yang menunjukkan firman-Nya. Sama seperti ketika Tuhan juga berbicara kepada Musa. Tuhan menunjukkan semak belukar yang menyala, sehingga Musa bisa datang dan Tuhan berfirman di sana. Jadi inisiatifnya semuanya dari Tuhan. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Tuhan berjalan menghampiri Adam dan bertanya, Adam, di manakah engkau? Tuhan lagi yang turun dan Tuhan yang berinisiatif. Itulah sebabnya bahwa kita perlu mengerti mengenai siapa Tuhan. Karena ini akan merubah paradigma kita mengenai siapa Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang ingin bertemu, Tuhan ingin berfirman, dan bahkan Tuhan ingin tinggal diam bersama-sama dengan kita. Maka di Keluaran 25 ayat 8-9, firman Tuhan berkata, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan mau, Tuhan ingin, maka bangsa Israel harus membuat kemah tersebut. Sehingga pada akhirnya mereka orang Israel bisa bertemu, memiliki koneksi terhubung dengan Tuhan. Nah, cerita dalam perjanjian ini, perjanjian lama ini, memang ini kalau kita baca di Keluaran atau kitab Imamat kayaknya pusing. Tapi yang saya ingin bagikan, saya tidak ingin membagikan kepusingannya, tapi saya ingin membagikan prinsipnya. Sehingga nanti akhirnya kita mengerti apa yang perlu kita lakukan di dalam memiliki hubungan dengan Tuhan. Slide berikutnya. Jadi tanggung jawab manusia adalah bukan meminta Tuhan hadir, tetapi bagaimana manusia perlu bersikap menyambut Tuhan yang sudah mau hadir. Jadi tanggung jawab kita sebagai manusia bukanlah untuk meminta Tuhan hadir, karena kenyataannya Tuhan sudah pengen hadir, Tuhan sudah mau hadir, bahkan Tuhan mau berfirman dan Tuhan mau tinggal diam bersama-sama dengan kita. Jadi tanggung jawab kita sebagai manusia adalah bagaimana kita perlu bersikap untuk menyambut bahwa Tuhan sudah mau hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu, saya akan membagikan mengenai tabernakel itu sendiri. Slide berikutnya. Di dalam tabernakel ada 3 ruangan, 2 ruangan, ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan 1 pelataran. Dan di dalam pelataran ini ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan, lalu ada lampu kaki dian emas, lalu ada meja roti sajian, lalu ada mezbah ukupan, dan yang paling atas itu adalah ruang Maha Kudus di mana Tuhan hadir di situ. Semua orang Israel boleh masuk ke dalam pelataran untuk mempersembahkan korban. Tapi hanya seorang imam yang bisa masuk ke ruang kudus. Tetapi hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan pada zaman itu. Nah, pengertian kita akan ini nantinya akan membukakan sebuah prinsip di dalam bagaimana kita perlu bersikap di dalam menanggapi Tuhan yang sudah mau hadir atau Tuhan mau tinggal diam di tengah-tengah kita. Yang pertama, mezbah korban bakaran. Imamat 4 ayat 13-14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, mereka harus datang ke bait Allah membawa 1 lembu jantan untuk dipersembahkan di sana untuk penghapusan dosa mereka. Saudara, tempat ini adalah tempat pelataran. Saudara jangan bayangkan bait suci itu tempat yang bersih,
tempat yang wah gitu, ya mungkin wah tapi gini, maksudnya gini. Saya cuma teringat orang tua saya itu dagang di pasar di Cirebon. Ada pasar Kanoman, orang tua saya itu jualan di pasar Kanoman. Jadi sering kali saya itu bukan ikut membantu, tapi lebih tepatnya disuruh membantu. Karena separuh mau, separuh nggak mau. Disuruh membantu jagain toko. At least kalau tidak meladangi atau melayani pembeli, saya jadi kasir untuk keluar tukar uang, kembalian uang. Nah, di dekat di dekat toko mama saya itu ada sejajaran penjual daging. Ini benar, di depan toko penjual daging. Jadi saya tahu wanginya daging kayak apa. Saya tahu, makanya saya gini, saya kalau ngelihat sosial media yang orang potong daging gitu, ikan di set gitu. Itu kayak satisfying banget kali, gitu. Si selaput putihnya dihilangin set gitu. Itu membuat saya flashback memori pada zaman saya sama papa mama saya di pasar. Dan saya tahu joroknya seperti apa, kotornya seperti apa, darah di mana-mana, bau amisnya seperti apa, berantakannya seperti apa. Jadi saudara jangan bayangkan pelataran Bait Allah itu tempat yang bersih. Setiap hari bisa jadi ada domba-domba yang disembelih di situ. Nyek, domba teriak, darah muncrat kemana-mana. Belum dikulitin, belum dikeluarin semua daleman jeroannya semua. Babat, hiso, usus semuanya dikeluarin. Siapa yang makan itu? Tapi itu enak. Tapi saudara bayangin, tempat itu adalah tempat yang paling kotor di Bait Allah. Jadi kalau saudara bertanya, gereja seharusnya menjadi tempat seperti apa? Ya memang untuk orang-orang yang berdosa. Maksud saya cuma ingin bagikan, jika ada orang-orang yang bersalah di tengah-tengah kita, lebih baik jangan menghakimi satu sama lain. Karena memang ini tempatnya. Tapi ampunilah satu dengan yang lain, dan bertumbuhlah satu sama lain. Tapi sekali lagi, ini adalah tempat di mana korban bakaran diberikan pada Allah. Slide berikutnya Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Dan Yesus hari itu digambarkan sebagai seekor lembu jantan muda. Yang juga dia dipersembahkan di mezbah bakaran untuk penebusan dan penghapusan dosa setiap manusia. Jadi hal pertama yang ingin saya bagikan, satu prinsip pertama yang saya bagikan kepada setiap kita, Tuhannya sudah mau hadir. Tuhannya sudah mau hadir dan Tuhan mau berfirman dan Tuhan mau diam bersama kita. Lalu bagaimana sikap kita yang pertama kali kita harus bangun untuk menyambut hadirat Tuhan? Slide berikutnya, Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi hal yang pertama yang kita perlu bangun dalam hidup kita adalah keberanian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Karena nama Yesus. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan dosa kita diampuni oleh karena darah Kristus. Jadi ketika ada orang-orang hari ini, mungkin semalam saudara baru berbuat dosa. Saudara mungkin baru mencuri, baru berzina, baru berbohong, baru marah, uring-uringan. Bahkan mungkin setengah jam atau 1 jam sebelum ibadah saudara datang ke gereja, waktu dalam perjalanan ke gereja, di jalan saudara marah-marah sama kendaraan yang lain. Saudara akan ngerasa bahwa aduh saya sudah berdosa di depan Tuhan. Dan ketika itu terjadi saudara harus mengetahui prinsip ini. Tuhan sudah ada dan ingin bertemu dengan kita. Bagian kita yang pertama harus kita lakukan adalah miliki keberanian untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bertemu dengan Tuhan, mendengarkan dia berbicara, terhubung dengan dia. Bukan karena siapa kita, hebatnya kita. Tetapi karena ada darah Yesus yang sudah mengampuni kita, menebus kita, dan menyucikan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang layak untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, selain mezbah bakaran, ada yang kedua di dalam pelataran yaitu bejana pembasuhan. Keluaran 30 ayat 18-20. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah dan kau taruhlah
Kau taruhlah air ke dalamnya, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air di dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikianlah juga mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Harun dan anak-anaknya, sebelum mereka masuk dalam kemah pertemuan, apa yang harus mereka lakukan? Membasuh tangannya dan kakinya. Setelah hidup kita diselamatkan oleh Tuhan, hal berikutnya yang kita perlu lakukan dalam hidup kita dalam menyambut kehadiran Tuhan yang selalu ingin datang adalah menjaga hidup kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Sebagai orang-orang yang percaya, kita diselamatkan kasih karunia, tetapi ingat bahwa ada bagian yang manusia kita perlu lakukan, yang kita harus tetapkan satu standar dalam hidup kita untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Mau nggak mau? Saudara nggak bisa cuma, saya diselamatkan, hidup saya sama seperti dulu, nggak apa-apa lah, kan selalu ada kasih karunia. Jatuh dalam dosa lagi, melakukan ini lagi, melakukan itu lagi. Enggak, firman Tuhan mengajarkan, sekalipun kau diselamatkan oleh karena kasih karunia, tapi engkau punya bagian yang harus kau kerjakan, yaitu membasuh tanganmu dan membasuh kakimu dari perbuatan-perbuatan dosa. Engkau menjaga hidupmu, sehingga engkau akan senantiasa bisa bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mendengar firman Tuhan dalam hidupmu. Ada orang yang bertanya sama saya, boleh enggak orang-orang yang baru datang, baru berjemaat melayani di JB3? Saya bilang, it's okay. Prinsipnya sebenarnya sama. Selagi kita diselamatkan oleh darah Yesus, percaya kepada Tuhan, siapapun yang datang bisa melayani. Tetapi setiap orang yang melayani juga perlu menyadari dan mengetahui bahwa hidup kita, hidup saudara, hidup saya harus berubah. Dari waktu ke waktu ada progres. Dari waktu ke waktu ada progres. Yang jadi problem adalah ketika orang datang dan mau melayani, tapi hidupnya tidak berubah. Yang jikalau itu terjadi, maka ya kita akan ngobrol baik-baik. Perbaikilah hidupmu terlebih dahulu, lalu setelah itu mari balik kembali melayani bersama-sama. Karena ini adalah bagian yang kita harus kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihannya. Yaitu menguduskan diri dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Enggak ada satu orang pun yang 100% sempurna. Tetapi dari waktu ke waktu progresnya kelihatan. Yang ketiga yang saya bagikan adalah kaki Dian. Imamat 24 ayat 2-3. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Setelah mezbah pembakaran, setelah bencana pembasuhan, lalu ada satu yang disebut dengan kaki Dian emas. Slide berikutnya. Kalau saudara belajar mengenai kaki Dian emas, banyak para teologi, bahkan para sarjana juga mengiyakannya, mengakuinya bahwa sebenarnya kaki Dian emas ini berbicara mengenai Alkitab atau firman Tuhan. Dalam kaki Dian emas ini ada 3 kucup yang di total semuanya 39 dan 27. Dan ini menggambarkan adalah kitab dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Ini berbicara mengenai firman Tuhan. Dan banyak perhitungan dan bukti-bukti yang lainnya. Tapi semua teolog setuju bahwa itu adalah berbicara mengenai Alkitab. Dan yang menarik adalah ketika imam masuk ke dalam ruang kudus ini, kaki Dian ini harus menyala setiap hari. Minyaknya harus diganti setiap hari, lampunya harus menyala setiap hari. Karena di ruangan kudus itu gelap, saudara. Hanya kaki Dian inilah yang menerangi ruangan kudus. Inilah sebabnya Daud berkata, di Mazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Kalau nggak ada pelita ini, nggak ada kaki dian ini yang menyala, maka imam ini nggak tahu mesti kemana jalannya. Saudara bayangin ada di dalam satu tenda yang besar, tenda tentara, tenda TNI yang pernah camping, nggak ada lampu, semuanya tertutup rapat, gelap saudara. Dan hanya kaki dian ini yang membuat seorang imam bisa berjalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah kemana dia harus berjalan. Jadi artinya dalam hidup kita, selain kita menjaga hidup kita kudus berubah dari dosa-dosa kita, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita belajar membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang percaya perlu memiliki firman Tuhan setiap hari, agar ia dapat mengetahui langkah-langkah apa yang perlu diambilnya. Tanpa firman Tuhan, saudara tidak akan dapat memutuskan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi jikalau saudara mengerti firman Tuhan, maka saudara akan bisa memutuskan setiap langkah hidup yang saudara perlu ambil berdasarkan apa yang jadi kehendak Tuhan. Inilah berbicara mengenai firman Tuhan. Lalu berikutnya yang keempat, meja roti sajian. Imamat 24 ayat 9 dikatakan, roti itu teruntuk bagi Harun dan serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Yang berikutnya, selain ada kaki dian emas, di sana juga ada yang disebut dengan meja roti sajian. Di sana disusun 2 tumpuk ada 6, 2 susun ada 6, itu ada roti yang tidak beragi. Dan di roti itu, dan di meja itu, Harun dan anak-anaknya akan dari dia menyalakan kaki dian, lalu dia bisa berjalan ke meja roti sajian, lalu dia bisa makan roti itu bersama dengan anaknya. Inilah yang dimaksudkan dengan satu fellowship atau satu persekutuan. Itulah sebabnya di Kisah Rasul 2:42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi waktu di Kisah para Rasul, umat Tuhan gereja mula-mula berdiri di sana, mereka sudah mengerti, mereka sudah punya konsep mengenai tabernakel, karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Ketika mereka ada bersama-sama, apa yang harus mereka lakukan? Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, yaitu which is adalah itu firman Tuhan, dan mereka bersekutu bersama-sama memecahkan roti bersama-sama, sama seperti Harun dan anak-anaknya, duduk bersama-sama, makan bersama-sama. Itulah juga sebabnya Yesus yang adalah seorang imam, dia suka makan bersama dengan murid-muridnya, dan dia suka makan bersama dengan orang-orang yang berdosa. Jadi artinya bahwa setiap kita di dalam menyambut hadirat Tuhan, di dalam terkoneksi dengan Tuhan, seringkali kita tidak bisa seorang diri. Sama seperti minggu lalu yang saya bagikan mengenai pedang firman Tuhan, yang kita bawa, kita pegang dalam hidup kita. Ada masanya pada waktu kita memegang, kita udah gak kuat lagi untuk memegang firman Tuhan dalam hidup kita. Sepertinya kita udah lagi, Tuhan adalah saya melihat kenyataannya, semuanya ini impossible, mustahil. Buat apa lagi saya harus percaya sama perkataan Tuhan? Buat apa lagi saya harus bergantung sama Tuhan? Kalau penyataannya saya sudah berjuang mati-matian, saya sudah berusaha bisa-bisa, toh akhirnya gagal juga, gak ada hasilnya, gak ada buahnya. Bahkan semakin hari sepertinya kok semakin jadi tidak enak. Kita udah gak sanggup lagi memegang firman Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita ada dalam satu persekutuan, ada dalam satu komunitas, maka kan ada orang-orang atau teman-teman yang bisa menopang pedang yang kita pegang satu sama lain. Bro, tetap kuat teguh. Jangan goyah imanmu. Hari ini, yuk kita doa sama-sama. Kita declare sama-sama. Kita berjuang sama-sama sampai titik berat penghabisan. Yuk kita beriman sama-sama. Inilah fungsinya satu persekutuan. Gereja mula-mula sudah mengerti prinsip ini. Mereka bukan dengan tiba-tiba, mereka yuk kita kumpul makan, bukan. Karena mereka udah punya konsep mengenai tabernakel. Itulah sebabnya kalau saudara ingin bersekutu, makan. Gak apa-apa, makan aja. Tuhan Yesus juga suka makan-makan. Home cell yang ada, bisa kumpul, bisa makan. Semua bawa makanan, yuk kita potrak rame-rame. Satu orang bawa makanan, yuk kita duduk di meja sama-sama. Bersekutu sama-sama, makan sama-sama. Keluarkan firman Tuhan sama-sama. Yuk doakan sama-sama. Nyatakan nubuatan, nyatakan isi hatinya Tuhan sama-sama.
Jadikan meja tempat di mana kita berkumpul. Semuanya taruh di atas meja. Firman Tuhan. Apa yang saudara dapat, kesaksian saudara, pengalaman hidup saudara. Taruh semuanya dan biarkan ini menjadi satu sarana untuk kita bisa membangun satu dengan yang lain. Di dalam satu persekutuan. Yang berikutnya yang terakhir, mezbah, ukupan. Keluaran 3 ayat 1-2. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya. Sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mezbah tersebut. Keluaran 30 ayat 10. Sekali setahun, haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Saya lanjutkan slide berikutnya. Mazmur 141 ayat 2 dikatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Pemazmur mengatakan, biarlah doaku seperti persembahan ukupan. Artinya, prinsip yang kelima, di dalam kita membangun hubungan atau terkoneksi dengan Tuhan, yaitu berbicara mengenai doa. Kalau saudara perhatikan slide berikutnya. Hanya mezbah ukupan yang tempatnya paling dekat dengan ruang Maha Kudus. Artinya kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa kita hari ini, hanya doalah yang membuat hubungan kita hanya tempat yang paling dekat antara kita dengan Tuhan. Hanya doalah tempat yang paling dekat dengan Dia. Dan yang menarik adalah mezbah ukupan ini hanya akan bisa semua bara api yang ada di mezbah ukupan itu harus dibawa dari mezbah bakaran. Darah yang tercurah di mezbah bakaran harus diambil dan dibawa dan dipercikan, dioleskan kepada mezbah ukupan. Artinya, mezbah ukupan, doa, tidak akan menjadi doa yang sesungguhnya kalau tidak ada darah yang tercurah, kalau tidak ada Yesus di dalamnya. Itulah sebabnya hari ini kita berdoa dan mengakhiri doa kita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena hanya doa yang dilandaskan oleh darah Kristus, korban penebusan salah itulah, maka ukupan itulah yang sebenarnya akan diterima oleh Tuhan. Saudara, saya berdoa saudara bisa menangkap ini bukan satu pelajaran teologi, tapi saudara bisa menangkap ini menjadi sebuah prinsip. Ketika kita ingin datang sama Tuhan, ketika kita ingin berjumpa sama Tuhan. Kadang-kadang, maksudnya saya gini, ketika saudara, baik saudara di gereja, baik saudara ada di home cell, baik saudara ada di mezbah keluarga, saudara doa pribadi saat teduh, saudara harus punya keyakinan bahwa Tuhan sudah mau datang. Tuhan itu ada, Tuhan mau. Hanya problemnya adalah seringkali kita datang ke gereja, ke home cell, dengan semua masalah, dengan semua panik, dengan semua problema, dengan semua rasa depresi, dengan semuanya itu. Dengan rasa bersalah, dengan rasa tidak berdaya, dengan rasa tidak sanggup. Sehingga akhirnya ketika kita masuk ke gereja, atau kita masuk ke home cell, atau kita masuk dalam pertemuan apapun, akhirnya kita cuma bisa ngerasa, aduh saya gak ngerasa hadirat Tuhan. Saya gak mendapatkan Tuhan datang. Saya gak berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena Tuhannya tidak ada. Karena sekali lagi prinsip yang kita perlu bangun, Tuhannya sudah mau datang. Dan Tuhannya ada. Mau tinggal diam bersama dengan kita. Hanya respon kita, tanggung jawab kita, cara kita masuk. Ini yang keliru. Jadi saat kita hendak memuji menyembah Tuhan, saat kita hendak ke gereja, kita datang ke home cell, apa yang saudara kita perlu lakukan secara praktisnya? Tinggalkan semua masalah kita. Tinggalkan semua rasa bersalah, rasa tidak layak. Tinggalkan semua kebencian, tinggalkan semua sakit hati, tinggalkan semua kekecewaan. Dan datanglah dalam hadirat Tuhan dengan satu keberanian. Di dalam nama Yesus Kristus, aku sudah diampuni dan aku sudah ditebus.
Satu kali ada satu orang cerita, pernah cerita sama saya begini. Saya udah izin sama orangnya untuk cerita dan oke. Waktu itu dan saya pikir saya percaya bahwa hari ini pun saya cerita dan is oke. Ada satu orang pernah bilang begini. Dia ingin berhenti dari satu pelayanan. Karena pada saat dia pelayanan, lalu ada orang datang sama dia. Karena kebetulan dia main musik, orang itu datang sama dia. Dia bilang begini, kamu habis berbuat dosa apa semalam? Kenapa? Karena waktu kamu main musik, tidak ada hadirat Tuhan. Dan akhirnya orang itu memutuskan, lebih baik saya berhenti dari melayani. Dan hari itu saya cuma bisa bilang, no, jangan berhenti. Jangan berhenti. Yuk kita sama-sama bangun semuanya. Demikian pun dengan setiap kita orang-orang yang melayani. Jangan pernah berhenti untuk melayani. Karena semua kita dilayakkan oleh karena darah Kristus. Enggak ada satu orang pun yang sempurna. Kalau kita hari ini ingin melayani dengan penuh keberanian. Bahwa kita sudah ditebus, diselamatkan oleh karena darah Yesus. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Walaupun selanjutnya yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita belajar menguduskan diri kita dari waktu ke waktu. Amin, saudara. Doa adalah sarana yang orang percaya perlu lakukan. Orang percaya perlu lakukan untuk mendekat kepada Tuhan. Dan setiap doa perlu diakhiri dalam nama Yesus sebagai korban yang telah menghapus dosa kita. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Slide berikutnya. Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, di pelataran bait Allah, semua orang boleh datang. Yang bisa masuk ke dalam ruang kudus adalah seorang imam. Tetapi hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke ruang maha kudus, itu pun 1 tahun sekali. Yesus adalah darah anak domba yang sudah menebus dosa kita. Dia juga adalah seorang imam yang sudah masuk ke ruang kudus. Dan juga dia adalah seorang imam besar yang sudah masuk ke dalam ruang maha kudus. Dan pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, tirai bait suci terbelahnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Tirai itu begitu panjang dan begitu berat. Tidak ada satu orang tangan manusia pun yang bisa merobeknya menjadi 2. Dan terbelahnya dari atas ke bawah. Artinya Tuhan yang melakukannya itu. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi pembatas antara ruang maha kudus dengan ruang kudus. Dan terakhir, ini yang saya ingin bagikan. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dan firman Tuhan mengatakan, kita hari ini bangsa pilihan Allah, orang pilihan Tuhan. Dan kita imamat yang rajani. Sama seperti Yesus adalah seorang imam. Demikian pula hari ini di dalam nama Yesus kita dijadikannya seorang imam. Makanya kita disebutkan sebagai imamat yang rajani. Artinya kita berhak, bukan hanya sampai di pelataran bait Allah. Tapi kita bisa masuk ke ruang kudus sama seperti Imam Harun yang adalah seorang imam. Kita gak perlu jadi seorang imam besar, high priest, gak perlu. Karena tirai bait Allahnya sudah terrobek jadi 2. Dan dari situlah kita akan menjadi orang-orang yang bisa terkoneksi dengan Tuhan dalam hidup kita. Doa adalah tempat yang paling dekat bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Sebagai terakhir, saat akhir, sebagai take action. Saudara perlu perhatikan bahwa Tuhan ingin bertemu. Tuhan ingin berfirman. Dan Tuhan ingin diam di tengah-tengah kita. Di saat ke gereja, di saat di home cell,
Di saat kita melakukan saat teduh, Tuhan ingin bertemu, berfirman dan diam bersama-sama dengan saudara semua. Jangan lupakan itu. Tuhan punya inisiatifnya. Tuhan mau. Tuhan akan kejar saudara. Yang kedua yang kita perlu lakukan, bagian kita manusia adalah masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Karena nama Yesus sudah menyelamatkan kita. Kuduskan dirimu dari waktu ke waktu. Jangan biarkan hidupmu terbelenggu oleh dosa. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dalam hidup saudara. Karena firman Tuhan adalah pelita. Sehingga akhirnya kita bisa mengerti apa yang harus kita putuskan dan kita ambil dalam hidup kita. Dan bukan cuma itu, bersekutulah satu dengan yang lain. Di dalam home cell yang ada. Di dalam komunitas yang ada. Jangan pernah sendiri. Terlalu berat saudara. Manusia tidak pernah diciptakan untuk sendiri. Tapi untuk bersekutu bersama-sama. Sesama manusia dan bersekutu dengan Allah. Dan yang terakhir, senantiasa berdoa di dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Biarlah firman ini bukan menjadi satu sekedar firman. Atau doa saya, ini bukanlah menjadi satu pelajaran teologi. Tapi ini menjadi satu buah prinsip yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Ketika hari Minggu saudara ingin datang ke gereja, ketika saudara hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Selasa, Senin, ingin datang ke pertemuan home cell, atau kemanapun saudara akan pergi, saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Hampiri tata kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian. Bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya setiap kita. Tetapi karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Mari kita menyembah Tuhan, kita ambil waktu untuk kita sembah Tuhan. Tanggalkan semua dosa-dosa kita. Tanggalkan semua rasa bersalah kita. Kita hampiri tata kasih karunia Tuhan sekali lagi. Bisa menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu, kami percaya Engkau Allah yang ingin tinggal, diam dan berfirman pada setiap kami. Dan kami, biarlah kami menjadi jemaat-Mu, gereja-Mu yang bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa mendekat dengan Tuhan, bisa berkata-kata dengan Tuhan dari waktu ke waktu. Bapa, ini doa kami Tuhan. Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Roh Kudus, kami berdoa, Engkau menjamah setiap hati kami. Engkau memberikan keberanian bagi setiap hati kami ya Tuhan. Engkau menaruh karunia-karunia Roh-Mu dalam hati setiap dalam hidup setiap kami Tuhan. Bapa, ini kami Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Jadi karena kami orang-orang yang dekat dengan Engkau Bapa.